Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali ditemani oleh saya Lula Kamal dalam acara Curhat Bareng Ustadz. Di sini Anda bisa menceritakan masalah Anda atau lebih jauh lagi mencurahkan isi hati Anda. Dan insya Allah akan kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya. Sehubungan dengan Ustadz yang akan menemani kita untuk curhat, saya punya pantun untuk Anda semua. Kecik ini bertemu teman, di sini sudah ada Ustadz Taufikur Rahman. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi Mbak Lula. Nih jadi pengen nyoba pemirsa dengan pantun juga. Iya, silakan. Paling enak minum jamu, minumnya di kampung Ciputat. Iya. Kalau para pemirsa ingin tambah ilmu, ayo bergabung lewat curhat bareng Ustadz. Iya, asik ya memang ya kalau sama Iya. Pak Ustadz Taufik ini. Insya Allah. Iya pemirsa, Anda bisa langsung curhat di sini dengan menghubungi kami di nomor telepon 8511-836 atau bisa juga SMS dengan format ANTV spasi curhat spasi isi pertanyaan dan kirimkan ke 9123 atau bisa juga email dikirimkan ke cbu@an.tv. Pak Ustadz, pemirsa di rumah sudah ada SMS yang masuk. Iya Mbak Lula. Ini dari hamba Allah yang ceritanya seperti ini Pak Ustadz. Seorang hamba Allah ini punya suami yang penghasilannya sekitar Rp800.000 per bulan. Iya. Nah, dia berniat untuk menginfakkan sedikit dari penghasilan tersebut untuk anak yatim. Tapi ternyata keperluannya banyak dan dia juga harus memberikan kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Sehingga yang dipilih adalah orang tua dan saudaranya. Iya. Ia bertanya, ini salah apa tidak sih Pak Ustadz? Ada nasihat tidak dari Pak Ustadz? Iya, untuk hamba Allah yang bertanya ini ketika kita merujuk kepada salah satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Ketika Nabi kita ditanya, yas'alunaka madza yunfikun? Bagaimana pendapat engkau ya Muhammad untuk dalam hal menginfakkan harta? Maka Allah menjawab, kul ma anfaqtum min khairin. Katakan ya Muhammad kepada yang bertanya itu, setiap apa yang diinfakkan di jalan Allah, maka urutannya yang pertama falil walidain. Urutan yang pertama adalah buat kedua orang tua kita. Orang tua yang menjadi orang tua kita, orang tua yang jadi mertua kita. Wal akrobin, kerabat terdekat, saudara terdekat. Wal yatama, buat anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan juga orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wama di sini kata Allah berarti akan pertanyaan hamba Allah ini jelas itu pertanyaannya jelas nggak salah. Jadi Mbak ini sudah menjawab semua kebingungan Mbak di rumah barangkali ya. Jadi betul Mbak sudah memilih yang paling tepat. Jadi orang tua dan saudara dulu baru kemudian barangkali infak ke anak yatim ya. Urutannya seperti itu ya. Dan Pak Ustadz ini mau menambahkan sedikit Pak Ustadz. Kalau bicara mengenai zakat bukannya infak ya Pak Ustadz ya. Kapan sih kita itu punya penghasilan dan kita tuh harus sudah berzakat 2,5% atau setiap penghasilan kita dengan angka berapapun harus dizakatkan? Bagaimana Pak? Bicara zakat, kalau tadi kan infak, kalau ketika itu berbicara zakat itu jelas dalam surah At-Taubah ayat 103, khuz min amwalihim sodakotan. Kata Allah, ambillah dari harta kamu sebagai zakat yang harus dikeluarkan. Hanya ketika kita berbicara zakat itu tidak semuanya harta harus dikeluarkan, karena dalam ketika bicara zakat itu dalam hukum fikih ada kriterianya. Syaratnya dua. Yang pertama haul dan yang kedua adalah nisab. Haul itu ketemu setahun. Itu yang kedua adalah ukuran harta yang daripada keuntungan setelah kita jalani itu. Oh baik, jadi ada dua ini ceritanya ya, harus ada haulnya dan ada nisabnya juga ya Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita terima telepon dulu barangkali ya Pak Ustadz ya. Silakan. Iya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Iya, Saya Bu Dewi Waalaikumsalam. dari Jakarta. Iya, dengan Ibu siapa di mana Bu? Dewi di Jakarta. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya Ibu silakan. Saya mau tanya Pak, bagaimana saya sih harus bersikap menghadapi seorang teman yang akrab lah, yang dulunya berteman baik, terus saya bantu secara finansial. Iya, mungkin suaranya agak lebih jelas ya Bu ya. Iya. Bagaimana cara menghadapi seorang teman yang dulunya berteman baik ya Pak ya. Banyak saya bantu secara finansial sampai ratusan juta. Bahkan saya pinjami uang saya sampai dengan puluhan juta. Tapi begitu saya meminta kembali uang saya, dan artinya dia harus membayar hutangnya, dia tuh artinya sangat-sangat kasar, bahkan sampai menginjak-injak harga diri saya. Oh baik. Ya, artinya melebihi, menjolimi saya lebih dari bersalah. Karena dia sampai mengutuk saya, hampirlah mengutuk mati, sampai ya pokoknya mengumpat-ngumpat hal yang. Jadi pertanyaannya Bu? Maksud saya, artinya dia juga sudah mau memutuskan silaturahmi dengan saya. Iya. Bagaimana saya harus bersikap menghadapi teman
saya tersebut, ataukah saya harus memutuskan silaturahmi, Atau bagaimana? ataukah saya, karena saya memang nggak mau lah memutuskan silaturahmi. Iya. Artinya Jadi saya, sebaiknya bagaimana ya Bu ya artinya, menghadapi teman yang seperti ini ya Bu ya? maksudnya Baik. doa apa atau Iya, surat iya, apa iya. untuk kembali menjalin silaturahmi yang intinya membalikkan Baik hatinya. Ibu, langsung ya Bu ya kita Makasih. dengarkan ya nasihatnya Pak Ustadz. Ya, untuk ibu yang bertanya, ini ketika saya merujuk kepada sebuah kitab hadis yang bernama Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah yang dikutip oleh seorang ulama besar Al-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, di mana beliau mengutip sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inna na'udzubika min khalilin makirin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Dari apa? Min khalilin makirin. Dari memiliki teman yang berhati dua. Teman yang hatinya jahat. Apa di sini Nabi menyebutkan? Yang di sana ketika wa ainahu yaro'ana wa qalbuhu yaro'ana. Ya, ainahu taroyana wa qalbuhu yaro'ana. Yang di mana hatinya, matanya melihatku, tapi hatinya membelakangiku. In ro'a hasanatan dafanaha. Ketika dia lihat kebaikan aku di mana diumpati. Iya. Wa in ro'ah sayyi'atan adha'aha. Ketika melihat keburukan-keburukanku malah disebarluaskan. Jadi singkatnya Ibu, boleh Ibu pahami doanya ini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau memiliki teman yang jahat. Matanya melihatku tapi hatinya membelakangiku. Dan yang ketiga, apa? Ketika dia melihat kebaikan disembunyikan, tapi keburukan selalu disebarluaskan. Nah, tapi Pak Ustadz kalau bicara mengenai teman yang sudah ada ini, kan kalau Ibu tadi tetap mau menjaga silaturahmi, ini harusnya kita sebaiknya seperti apa? Kita putuskan saja karena memang seperti itu sifat orangnya atau bagaimana? Ya Ibu, dalam agama Islam kita marah boleh, tapi nggak boleh lewat dari 3 hari. Oh iya. Nah, jadi apa? Seandainya memutuskan tidak boleh dalam hati ada rasa dendam kepada yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan temahnya jangan ada dendam di antara kita. Oh begitu ya Insya Pak Allah. Taufik ya. Iya. Jadi pada dasarnya lepaskan saja. Kalaupun tidak mau berhubungan lagi tidak apa-apa Ibu, karena memang model sifatnya seperti itu. Tapi yang penting jangan ada dendam di sana ya. Baik, Anda masih bisa curhat bersama kami di sini. Bisa menghubungi kami di nomor telepon 8511836. Kami akan kembali lagi setelah azan subuh berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Curhat Bareng Ustadz. Dan kami ingin juga mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kami masih menerima telepon Anda di nomor telepon 8511836 atau SMS dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan dikirimkan ke 9123. Ya, sudah masuk ya penelpon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Iya, dan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Andi. Bapak Andi, ya silakan Pak Andi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, dipersilahkan. Saya mau curhat Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Ya. Jadi saya udah pernah berumah tangga. Ya. Ya. Nah, terus rumah tangga saya ini sekarang lagi bisa ranjang gitu. Iya. Ya. Nah, terus bisa ranjang ini akibat orang ketiga dalam arti itu keluarga. Ya. Kemudian Pak? Maksud saya, sementara istri saya ini saya benerin nggak mau gitu. Tidak mau diceraikan. Diceraikan nggak mau. Iya. Terus kemudian Pak? Dibenerin susah. Terus maksud saya, kalau seperti ini terus, hukumnya itu gimana gitu? Pak Andi udah coba menasihati, dia nggak bisa nerima. Apa gimana? Dia dibilang nasehatin, dia dinasehatin, kalau dilihat anaknya dia masih mau. Cuman ada
ada beban yang kayaknya terikat apa gitu. Dan setelah Pak Andi nasihati, dia belum bisa merubah sifatnya ya. Iya. Heeh. Mhm. Dan sekarang udah Iya. sudah lama Pak keadaan seperti ini ya Pak ya. Baik ya, Pak Andi Ya. langsung kita hubungan ke Ustadz. Iya. Bagaimananya di Pak Ustadz ini? Ya, memang dalam rumah tangga itu ada salah satu yang boleh dikatakan emergency exit ini, abgodul halal indallah at-tolak. Perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Ya. Tapi seandainya memang rumah tangga itu sudah tidak bisa dipertahankan, apalagi seandainya ya tadi Pak Andi utarakan ya istrinya telah melakukan kesalahan, ada pihak ketiga ini ya. Iya. Selingkuh itu indah, naudzubillah min dzalik ya. Iya. Nah, akhirnya gimana? Nah, seandainya Pak Andi itu tidak bisa nerima atau setelah Pak Andi menasehati, dia juga tidak bisa merubah sifatnya, ini Pak Andi punya wewenang untuk menceraikannya, gitu. Ya. Iya. Karena yang namanya cerai itu merujuk kepada firman Allah dari ayat Al-Baqarah 227 sampai 230 itu adalah haknya di suami. Baik. Iya. Kalau istrinya tidak mau bagaimana Pak Ustadz? Tetap ya Pak Ustadz? Bisa itu jatuh cerai itu kepada apa kalau suami punya, karena suami punya wenang gitu. Seandainya suami sudah tidak mau menerima lagi istrinya itu. Baik, Iya. jadi Pak Andi barangkali sudah terjawab ya Pak Andi ya. Kalau rasanya tidak bisa diperpanjang, ya Pak Andi bisa menceraikan istrinya Pak Andi karena memang kuasanya di tempatnya Pak Andi ya Betul. dengan sendirinya di Iya. suami ya Pak ya. Baik, kita terima telepon yang lain. Iya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Ibu. Iya, baik. Bu, ini dari hamba Allah Bu. Silakan. Dari Papua Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu hamba Allah di Papua. Ibu, Bapak begini, saya Iya. menikah sudah 7 tahun Bapak. Ya. Ya. Begini rumah tangga saya, maksudnya suami saya itu orangnya suka mukul Pak Ustaz. Oh, baik, ringan tangan ya Ibu ya. Kemudian? Ya ringan tangan Ustaz, terus ringan tangan dia dulu juga suka jajan gitu Ustaz. Iya. Terus selama 6 tahun kita sabar Ustaz, nggak banyak mungkin karena iman saya yang kurang Ustaz, saya selingkuh Ustaz. Iya. Ya, Ibu selingkuh ya. Terus suami saya marah sekali Ustaz, saya sampai dipukul nggak sadar mungkin berapa hari Ustaz. Nah, setelah itu saya sudah bertobat Ustaz, saya benar-benar sudah menyesali apa yang saya lakukan. Iya. Baik. Terus tapi suami itu sekarang marah-marah terus Ustaz. Marah-marah terus dia katanya ingin pisah Ustaz, tapi saya tidak mau. Dan terus apa yang saya lakukan Ustaz? Iya. Terus apakah saya ingin tanyakan apakah suami saya itu berdosa Ustaz melakukan saya seperti itu Ustaz? Iya. Oh, baik ya Ibu ya. Jadi Pak Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ada lagi yang lain? Maksudnya terus apa yang saya lakukan Ustaz dengan suami saya itu sekarang sudah menganggap saya teman, tapi kita masih dalam satu rumah dan kita sama-sama usaha Ustaz, kita sama-sama bekerja mencari uang. Iya. Terus terang Ustaz, dalam rumah tangga kita banyak utang karena kita usaha Ustaz. Iya. Terus kalau misalkan kita pisah, utang-utang itu atas maksudnya siapa yang harus bertanggung jawab Ustaz? Iya. Terus Kalau Ibu ini saya maunya nggak mau apa, pisah, Bu? terus- Kalau Ibu maunya inginnya apa? Inginnya tetap bersama begitu atau bagaimana? Iya, ingin tetap bersama gitu. Terus untuk kedepannya harus gimana gitu? Untuk Baik. meyakinkan suami saya kalau saya sudah berubah. Terus kalau misalkan suami saya benar-benar nggak mau, apa yang saya lakukan Ustaz? Dan setelah aku menerima semuanya, terus apa yang harus saya lakukan gitu? Makasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Mungkin kita rekap sedikit ya, Pak Ustadz. Ya. Jadi ceritanya bahwa Ibu ini suaminya ringan tangan. Jadi si Ibu akhirnya selingkuh. Diketahui oleh suaminya sebetulnya ingin pisah dari si Ibu. Tapi mereka juga punya utang-utang yang cukup banyak dan ibunya sendiri belum mau pisah nih ya, Pak Iya, Ustadz iya. ya. Inginnya sih harusnya bagaimana ya? Ini mestinya kita akan jawab panjang lebar ya, Bu ya. Iya, kita akan break sejenak. Kita akan masih kembali lagi di Curhat bareng Ustadz langsung dengan jawaban untuk ibu hamba Allah di Papua.
Pemirsa, kembali bersama Curhat Bareng Ustadz bersama saya Lula Kamal, juga Ustadz Taufikur Rahman. Kita langsung menjawab curhat dari ibu hamba Allah di Papua, Pak. Iya, Ustadz langsung ya, Pak ya. Iya, yang pertama buat ibu hamba Allah di Papua, Iya. merujuk kepada firman Allah surat Ar-Rum ayat 21, tujuan pernikahan tidak ada lain, mawaddah warahmah. Iya. Kasih sayang dan cinta. Nah, makanya di sini ya ujian ibu di sana yang ketika menjalani rumah tangga sudah 7 tahun, bahkan terjadi demikian. Seandainya memang ibu masih mau mempertahankan rumah tangga ibu, ibu harus sabar dan terus jangan pernah bosan untuk munajat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merubah hati daripada suami ibu. Adapun bicara tadi poin yang terakhir adalah hutang. Iya. Ya, ini ketika seandainya naudzubillah terjadi perpecahan, tetap hutangnya ditanggung oleh berdua. Jadi seperti harta gono gini, hutangnya pun jadi gono gini nih ya Pak Ustadz ya. Ini kewajiban karena Iya. bicara hutang, Al-Baqarah ayat 282 Allah menyebutkan adalah wajib dibayar. Iya, Iya. jadi ibu kalaupun sampai pisah, mau tidak mau bahwa hutang ini dibagi berdua. Tapi insya Allah sih tidak jadi perpisahan Amin, tersebut insya ya Allah. Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan Allah merubah hati daripada suaminya. Iya, Ya, dalam jadi- arti kata menerima kesalahan ibu, kemudian pertobatan ibu bisa diakui sehingga bisa romantis dan harmonis di rumah tangganya. Amin. Insya Allah. Ya. Baik, kita terima lagi penelpon yang lain barangkali di 8511 836 atau SMS dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan ke 9123 atau email langsung ke cbu@an.tv. Kita kembali lagi Pak, kalau Ibu hamba Allah tadi sekarang yang bisa dilakukan adalah dengan berdoa berarti ya Pak ya? Jelas, ya karena bicara hidayah, Mbak ya. Dalam surah Al-Qasas ayat 56 Allah menyebutkan, Innaka latahdi liman ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Iya. Sesungguhnya engkau tidak berhak memberikan hidayah, Iya. tapi Allah lah yang berhak memberikan hidayah itu. Tapi buat kita sebagai hamba-hamba Allah, ingat jangan ada kata pesimis di dalam berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Iya, taala. tadi kalau tidak salah Ibu juga sempat menanyakan suami saya salah tidak, kan juga ringan tangan sebetulnya. Iya, yang namanya pernikahan itu terbentuk dari 4 huruf, nun, kaf, alif, ha. Iya. Nah, huruf nun yang pertama kata ulama-ulama fikih, Iya. maknanya adalah nikmat. Oh, Nah, baik. ketika kita bicara nikmat, Iya. otomatis ringan tangan. Itu udah Baik. kontradiksi dong. Iya, Iya, itu jadi juga- tidak ada nikmatnya sudah Nah, pasti di ya Pak situ, Ustadz makanya. ya. Ya jelas kalau berarti kesimpulannya jelas sebuah perbuatan yang salah. Iya, jadi Istri sekarang itu tugasnya apa? Mendapatkan belayan kasih sayang dan Iya. cinta kasih dari suami. jadi ibu hamba Allah, insya Allah ya ibu banyak berdoa dan mudah-mudahan diberikan jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terjadi perceraian tersebut seperti apa yang ibu inginkan, dan rumah tangga ibu bisa tadi seperti katakan N-nya itu jadi nikmat ya, Amin, bukan insya Allah. kemudian jadi neraka di rumah tangga tersebut ya Pak Jangan jadi Ustadz ya. nikmat ya. Iya. Baik, selanjutnya kita masih terima nomor telepon Anda di 8511 836, SMS Anda di 9123 dengan format Antv spasi curhat spasi isi pertanyaan, atau email Anda ke cbu@an.tv. Ya, baik. Memang bicara tadi Mbak ya, ketika kita melihat itu nikahun, itu nunnya nikmat. Iya. Kafnya adalah karomah. Karomah, Kemuliaan iya. dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian huruf yang ketiganya alif. Alif maknanya adalah istiqomah. Iya. Istiqomah di sini memang apa? Anjuran rumah tangga itu, makanya dalam surat An-Nisa ayat 21 Allah menyebutkan wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Pernikahan itu adalah bukan ucapan main-main, tapi ikatan yang suci yang boleh dikatakan jangan sampai kalau bisa hanya diputuskan oleh kematian. Nah, itulah makna istiqomah. Jadi ya mudah-mudahan memang dalam jalan rumah tangga itu temanya ya satu di antara yang mudah-mudahan jangan ada dusta di antara kita. Iya, balik lagi jangan ada dusta di antara kita. Tapi Pak Ustadz, dusta itu kan selalu ada di antara kita jadinya Pak Ustadz. Yang mestinya yang harusnya yang terbaik seperti itu. Pak Ustadz, kalau bicara mengenai posisi perempuan, kan perempuan bagian yang lemah ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kalau suami sudah ingin bercerai, biasanya yang perempuan ini tidak bisa terlalu banyak berbuat apa-apa. Nah, harusnya bagaimana? Apa kita terus saja hanya berdoa jadinya obatnya, atau ada yang lain sebetulnya Pak? Ya memang di samping apa ketika ini talak terusannya cerai itu secara konsep fikih disebutkan memang hak suami. Ya, nah ini suami berhak penuh untuk seandainya Iya. itu memang apa namanya dijatuhkan talak oleh suami, itu istri memang ya di samping itu kata kuncinya jawabannya adalah berdoa dan bersabar. Iya, Gitu. Tapi ya ini jelas dong, mudah-mudahan ya semuanya kan terjadi talak karena ada sebab biasanya Mbak. Iya. Nggak mungkin itu yang namanya suami apa ujug-ujug talak kepada istri kalau nggak ada sebabnya. Iya. Gitu. Namanya memang kata kunci terakhir ya kembali
bersabar dan berdoa pada Allah Subhanahu. Tapi pilihan yang paling baik adalah tidak pisah daripada pisah. Tapi Pak Ustadz, seperti ibu hamba Allah, misalkan kalaupun tidak terjadi pisah, tapi si suami tetap kemudian mengungkit-ungkit apa yang sudah dilakukan oleh si istri, bagaimana? Nah, di sini makanya si istri, Iya. ya, ketika kita pernikahan, setelah selesai ijab kabul, ada yang namanya sigat taklik. Ya, sigat taklik baik, itu. baik. Nah, ini Iya. hak-hak si istri nih. Ketika suami melakukan hal-hal yang menyakiti baik secara fisik maupun batin, kemudian istri tidak nerima. Nah, kalau talak hak suami, Iya. buat istri namanya adalah khulu. Khulu ini sama. Iya. Ya, ini haknya istri, bisa menggugat yang namanya perceraian itu. Baik. Gitu. Kalau si istri sudah nggak sabar lagi. Baik, jadi Iya. sebetulnya istri pun punya hak di sana ya Pak Ustadz Punya ya. hak, iya. Mudah-mudahan nasihat dari Pak Ustadz hari ini bisa membantu Anda semua yang Amin, tadi sudah insya curhat kepada kita. Ya, teleponnya sudah kami tutup, 851183 sudah kami tutup, tapi Anda masih bisa mengirimkan SMS ke 9123 dengan format ANTV, spasi curhat, spasi isi pertanyaan, dan juga email ke cbu@an.tv. Sampai jumpa lagi di Curhat Bareng Ustadz berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.